Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Breto Channel. Jadi untuk narasumber yang sekarang itu gimana Pak? Narasumber kali ini udah dapat belum Pak? Sama-sama saya dengar kalau bawa minta tolong. Pas yang kedua di pinggir aku persis Pak. Memang di musola itu tuh dia bakar diri terus gantung diri Pak. Wah, Di dalam musola. kita bakalan cerita. Salam dari kami untuk kalian yang sedang sendiri atau hanya kalian yang menganggap kalian sendiri. Hey, Pak, apa nih? baru dua kali Baru dua saya kali, Pak. magang udah kaget Pak. Itu kebayang itu MC yang sebelumnya. Kayaknya jantungnya udah di sini Pak. Jantungnya ada kebelah dua itu Pak. Udah bercabang. Udah bercabang. Oke, jadi kita masuk lagi ke hororan ke sekian lah. Kali ini kita episode 14. Oke. Jadi ini episode ke-14. Ya, masih dalam masa-masa new normal ya, masih penyesuaian dengan dunia baru kita, dunia antisosial. Antisosial. Jadi dunia seperti ini tuh buat orang-orang introvert pasti sangat sangat bahagia. cocok. Sangat-sangat. Wah, ini dia duniaku yang Dia aku punya bertahun-tahun. Betul. Jadi ya semoga bisa lebih normal lagi aja ya. Kembali ke normal yang benar-benar normal. Normal seperti biasanya. Betul. Jadi untuk MC sekarang, Untuk MC. gimana ini Pak? Narasumber. MC. Saya ini nggak keterima Pak. Oh masih dalam tahap uji coba. Uji coba. Biasanya Belum. sekitar 3 bulan Pak Iya, uji masih coba. biasanya 3 bulan. Kedepannya yang ke-4 bulannya biasanya masih dipecat. Ya. Jadi untuk narasumber yang sekarang itu gimana Pak? Narasumber kali ini udah dapat belum Pak? Ada. Ada normal, terus orang-orangnya gimana? Masih tetap orang dekat? Ya masih. Oh enggak, ini orang jauh. Orang jauh. Ini kalau nggak salah orang dari planet Namek kalau nggak salah. Ini kalau nanti datang ke sini kayaknya pasti nyangkanya Piccolo. Ada antenanya di sini. Oh ini saudaranya Mr. Popo. Iya. Yang hitam ini Pak. Iya. Ini YouTuber merah. Jadi ini narasumber yang berikutnya susah juga untuk dicari ya, karena orang sibuk. Orang sibuk. Jadi langsung saja kita panggil Pak. Oke. Boleh ya enggak? Kita harus mengeluarkan kekuatan. Oh, Ini- mengelola kekuatan. Kalau ini masalahnya dari dunia lain ini Pak, Dunia dari lain. planet Namek. Planet Namek. Harus mengeluarkan Harus kekuatan yang besar. mengeluarkan. Oke. Loh, Pak. Nih, kok saya di sini, Pak? Bapak kenapa, Pak? Seperti menyesal, Pak. Video saya sebelum ini Pak. Bagaimana Ketika itu? saya tiba-tiba kostum panas gini, saya posisi di sini. Oke. Saya malah jadi narasumber. Oh, jadi kalau bisa kita Pak, Bapak nggak gerah, Pak? Saya mau maling aja dah. Oke. Weh, Pak, ini saya ngeprank, saya yang ngomong, Pak. Oh, Bapak mau MC Saya apa? MC, saya MC. Oh, Pak, MC. saya Oke, MC. oke. Oke, kali ini seperti biasa pada saat MC sudah berpindah dan memakai sarung, dia jadi narasumber. Asalnya kita narasumber di episode ke-14, Hasbi Nasrullah. Diperkenalkan diri lagi, Pak. Ini kuping saya udah mulai panas loh, Pak. Sumpah Pak, serius. Ini udah mulai gerah loh. Ini AC udah nyala loh, Pak. Ini angin Cipa. Kipas, buset. Buat teman-teman yang belum tahu, diperkenalkan diri saja, Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Hasbi dan pasti kalau kalian subscriber gue itu udah tahu lah siapa Oke. saya. Ini Tidak sombong mungkin. juga ini. Langsung aja. Ya teman-teman yang penasaran dari cerita Hasbi. Oke, jadi karena saya sudah di sini ya, Ya. saya yakin Pak setiap bintang tamu yang datang ke hororan itu saya nggak mau di posisi ini. Ya. Soalnya mau tidak mau pasti dia punya pengalaman buruk. Oke, jadi saya mau coba cerita pengalaman yang ya cukup serem sih. Ini ada cerita saya, ada juga cerita teman saya. Oke. Tapi cerita yang dialamin teman saya itu secara tidak langsung pun saya juga ikut di dalamnya. Di dalamnya. Oke. Secara tidak langsung tapi ya. Jadi ke cerita pertama aja. Jadi ya kayak yang udah episode sebelumnya saya pernah ceritain ya. Ya. Kalau kalian belum nonton ada di sini. Di sini. Sini. Saya kan
asli dari Bandung, tapi Asli saya Bandung. juga tinggal lama, lama. tapi tinggal lama di Purworejo, Purworejo di Jawa lah. di Jawa. Ini cerita pas kecil Pak, sekitar kelas 3 Kelas atau 4 3. SD. Oh, kelas 3 atau 4 SD lah. Jadi harus dijelaskan dulu posisi Bisa, rumah posisi. saya ya, biar Biar lebih, teman-teman juga tahu. lebih relate Lebih akan relate. kondisi rumah. Jadi kondisi rumah ini kan rumah. Ya. Rumah tuh pertama ada halaman, Halaman. sekitar halaman tuh kurang lebih ke 4 atau 5 meter ke depan, terus ke sampingnya ya sekitar 12 atau berapa, pokoknya luas lah Pak. Luas. Punya halaman depan saya Halaman tuh depan cukup luas. luas banget. Jadi di depan itu ada teras sekitar 2 kali. Jadi ini kan ada teras tadi, Ya. ini ada halaman, terus Halaman. ada teras. Ada teras, Terus baru tuh, pintu. Ada pintu. Nah, rumah saya itu posisinya tuh banyak kaca Pak. Oh, kaca yang Kaca yang full. gede, kaca yang gede. Oke. Jendela Oh, rumah berarti itu kaca dinding gede. itu emang kaca-kaca semua. Iya. Kan tadi teras, terus di situ ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Ada ini pintu 1, pintu 2. Nah, terus di depan itu ada sekitar ada 10 kaca 10 kaca. di ruangan utama. Ada Ruangan 10 kaca. utamanya itu ada 2 pintu dan terbagi menjadi 3 ruangan lagi. Tapi bukan terbagi dari tembok ya Pak, Ya. terbagi secara tidak langsung lah. Tidak langsung. Oh, jadi Soalnya- satu ruangan gede dibagi-bagi gitu. Nah, ada pembagian. Bukan ada sekatnya. Enggak ada sekatnya. Ini rumah saya. Hmm. Bagian yang pertama di sini itu ruang tamu, atau mungkin keluarga saya itu lebih suka nyebutnya kursi merah. Soalnya emang di sana emang ada kursi tamu itu warnanya memang merah. Jadi ini ruang tamu, terus ada ruang keluarga di Ruang tengah, keluarga. disebutnya kursi hijau. Kenapa Soalnya itu? emang ada kursi hijau di sana. Mantap sekali ini rumahnya. Ya. Ruang tamu, ruang keluarga, sebelah sini ruang TV. Di sana tuh ada kursi buat selonjoran gitu. Selonjoran. Tahu kursi dari bambu terus buat tiduran itu loh. Gitu, kan. Di rumah saya ada sekitar 4 kamar. Di belakang ruang tamu itu ada satu Ada kamar. satu kamar. Di belakang ruang keluarga ada satu Ada kamar. kamar. Di ruang TV ada satu kamar. Kamar yang di belakang ruang tamu itu ngadepnya ke depan. Ke depan. Di ruang keluarga juga ke arah teras. Yang satu lagi di ruang TV itu ngadepnya ke sana, ke samping. Ke Jadi samping. ke depan satu ke samping. Nah, Oke. di depan kamar yang di ngadep samping itu tuh di depannya tuh ada ruang setrika. Oh, buat Di sana tuh ada setrikaan, ada di sana tuh kegiatan-kegiatan rumah tangga lah kayak kayak masak gitu. bukan, kalau masak di dapur Pak. Setelah ruangan itu tuh ada dapur dan di belakang itu tuh langsung kebun pekarangan dulu. Belakangnya Nah, lagi. belakangnya lagi itu kebun. Oh, Luas bener-bener. banget. Pokoknya kayak kebun-kebun rindang gitulah. Jadi itu posisinya tuh udah tau lah posisi Jadi rumah itu saya. teman-teman posisinya rumahnya Iya. Hasbi, kalau teman-teman misalnya berminat Tidak dijual. Ini tuh kejadian kelas 3 atau 4 SD lah, posisi ketika malam. Jadi di rumah saya itu misalnya maghrib biasanya keluarga tuh kumpul sholat, habis sholat tuh kumpul-kumpul di ruang keluarga, ya. di ruang keluarga sampai isya. Yang nggak tahu ngobrol, nggak tahu mungkin ada yang ngaji, Sharing-sharing, yang kayak nggak ada gitu. yang ngaji, dan pokoknya kegiatan-kegiatan keluarga gitu lah. Sampai isya, sholat lagi. Setelah isya tuh biasanya ada waktu sampai jam 8, kalau nggak sampai jam 9-an itu buat kayak ngerjain PR lah di ruang keluarga. Mau ngobrol ya ngobrol, mau nonton TV ya nonton TV. Setelah jam 9 biasanya semua lampu dimatiin. Mau ada kegiatan apapun, ada 3 ruangan nih, dan setiap ruangan tuh ada lampunya. Tapi biasanya yang dinyalain itu cuma ruangan keluarga doang, jadi biar di tengah terus ngeluas. Oke. Jadi kan satu lampu aja dinyalain. Nah, biasanya ruangan itu tuh setelah jam 9, jam 8 atau jam 9 itu udah dimatiin. Dan semua kegiatan kayak misalnya ngerjain PR dan sebagainya itu pindah ke kamar semua, ke kamar masing-masing. Karena di rumah saya tadi posisinya kebun semua kan otomatis banyak nyamuk dong, Pak. Oke, betul. Atau nyalain obat nyamuk itu biasanya di ruang yang setrika. Di ruang setrika. Nah, tapi di ruang TV itu TV mati, ada bapak saya masih tiduran doang. Ibu saya di kamar, 2 kakak saya juga di kamarnya masing-masing. Oke. Jadi saya otomatis cuma sama orang terdekat bapak dong. Saya posisi itu lagi mau nyalain obat nyamuk Pak. Obat nyamuk di yang Di ruangan setrika itu yang nah, tembok antara ruang setrika sama pengarangan tuh ada jendela nako, tau nggak Pak, nako. Jadi yang jendelanya tuh bisa dibuka gitu loh Pak, jadi ada gini. Nah, kebuka. Oh iya, jendela yang kayak gitu nih. Dan itu gak ada hordengnya. Jadi langsung otomatis tembus ke pengarangan sama kebun dong. Tapi nampaknya dibuka. Enggak, penoknya ditutup Ditutup, semua. oke. Ditutup semua. Jadi kalau bisa dibilang, nah ini posisi saya ngadep sini. Di sini Itu tuh nako. Oke. Saya lagi nyalain gini. Pas saya nyalain, sama-sama saya denger suara bapak minta tolong. Wah, asli Pak. Bapak-bapak sekitar umur 50 atau 60 tahunan. Suaranya tuh kayak serak, terus tuh kayak minta tolong.
Oh jadi kayak, oh 2 kali. kayak orang yang mau minta tolong benar-benar Iya kayak ada sesuatu gitu. ya, ada kalau nggak dia lagi terluka dia udah lemes banget. Saya pertama ngedengar kayak nggak tahu. Yang ngeliat kenapa dong? Nggak ada apa-apa. Tapi kan gelap, kan nggak mau nggak kelihatan apa-apa dong. Nggak ada cahaya apapun. Udah biasa. Baru pertama kan biasa. Biasa. Saya nyalain, udah nyala, saya simpan dulu kan. Simpan nunggu bara. Ada lagi suaranya Pak. Minta tolong sama persis dengan intonasinya sama. Jadi yang pertama itu kan rada jauh. Yang pertama itu. Pas yang kedua di pinggir nako persis. Wow. Suara lirih sama tapi lebih keras kedengarannya. Saya kedengaran jelas seperti orangnya tuh kayak nempelin nako ngomong tolong. Di nakonya persis saya ngedengar. Saya belum takut saat itu. Saya belum takut kayak malah saya pikir emang ada orang. Ada orang yang minta tolong. Ya, saya langsung ngomong ke bapak saya. Pak, itu ada yang minta tolong. Bapak saya masih diam dong. Bapak saya itu cuma tidur terus ngeliatin gini. Biarin aja. Tidur lagi bapak saya. Saya langsung pas detik itu tuh saya baru rada-rada merinding. Saya sampai detik itu saya masih pikirnya saya takutnya orang. Tapi saya udah kayak oh ya udahlah kata bapak saya, ya udahlah. Saya pun masih rada penasaran tapi oh ya udah. Walaupun sedikit penasaran. Ya, setelah itu nggak ada suara lagi. Akhirnya kan saya tidur. Nah, pas saya tidur tuh malah jadi mimpi buruk. Mimpinya itu jadi saya dengan posisi saya yang sama lagi di ruang istrikan, tapi posisinya itu tuh lagi ramai kalau saya mimpinya tuh. Tapi saya posisi masih nyalain. Tapi kalau dalam mimpi itu saya langsung ngomong, ini ada suara ini. Yang lain pada panik. Persis ada orang minta tolong di pinggir nako. Dengan nada yang seperti umur 40 saya. Dengan terintih-intih kayak 50 sampai 60 tahun lah umurnya. Dan emang mungkin karena posisi rumah saya pun emang kebun-kebun semua ya sekelilingnya. Kejadian-kejadian kayak gitu tuh ya nggak sering tapi ada. Kayak misalnya satu contoh lagi ketika saya lagi malam lagi main game. Kan di rumah saya kan emang pedesaan, otomatis nyari sinyal susah dong. Saya biasanya keluar rumah di teras itu. Di teras dekat pintu yang ruang tamu. Jadi ada 2 pintu, nah pintu yang sininya yang menghadap ke sawah langsung itu. Langsung gede ya. Itu posisi lagi jam ya setengah 10-an lah. Setengah 10. Posisi itu lagi hujan dari jam 8 malam. Saya main game online di depan. Tiba-tiba jam 11 malam. Itu posisi masih hujan gede banget. Hujan gede. Jadi kan si sebelah kanan kebun, saya lagi main. Tiba-tiba bau singkong bakar. Wow. Maksudnya orang lagi ngebakar ubi. Dan baunya? Mungkin kalau misalnya itu kan biasanya selibat. Ini jelas emang bau ubi. Saya pertama mikirnya tuh lebih ke siapa sih yang siapa sih yang malam-malam hujan juga. Saya belum kepikiran hujan, Pak. Siapa sih sok malam-malam bakar ubi gini. Saya mau ngedeketin. Pas saya mau ngedeketin saya baru sadar kan hujan dari jam 8. Ini hujan dari jam 8 malam. Dan itu kebun di sebelah kanan Bapak tuh kan jauh banget. Emang gelap banget dan jauh. Berapa puluh meter mungkin Pak baru sampai ke rumah selanjutnya. Baru sampai ke perumahan ada. Jadi kebun, sawah, ada kebun lagi, baru ada perumahan. Cerita selanjutnya Pak? Ada. Cerita selanjutnya lebih ke cerita teman sih. Oh, yang tadi cerita teman. Ya, siap. Gimana, Pak? Jadi kan saya ada teman masih di Porde juga. Oke. Gak usah sebut nama kali ya. Ya, inisial. Namanya R. Belakangnya Rehan. Ujang. Iya, teman saya namanya Rehan. Kalau ini sebut aja Bambang lah namanya. Bambang sih. Bambang. Iya. Jadi ada teman saya namanya Bambang juga. Bambang. Jadi itu posisi saya lagi. Jadi teman saya ada yang sakit di Jogja. Saya calling lah teman saya. Ini teman sakit mau nengok nggak? Oh, ayo nengok. Kapan gitu? Yaudah sore aja. Oke. Udah jadi sore. Saya lewat rumahnya dan emang rumahnya tuh kayak perbukitan gitu, Pak. Nah, dari jalan utama atau jalan raya besar ke rumah teman saya itu ada 3 jalan. Yang pertama itu lewat pasar, yang kedua itu lewat SMP, yang kedua itu ada lewat kayak penggilingan itu. Di situ ada gereja lah. Lewat gereja, jadi 3 jalan. Kalau lewat pasar nanti tembusnya ke jalan SMP ini. Jadi kayak gini lah kalau jalan pasar tuh. Ini jalan SMP ketemu nanti ujungnya. Itu lebih bagus jalannya yang SMP itu. Tapi sedikit muter, jadi kalau ini rumah teman saya tuh gini lah.
Ya. Nah, kalau yang jalan gereja itu cuma tinggal lurus gini belok nyampe. Oh, jadi lebih dekat. Lebih dekat. Ada Tapi 3 jalan. Ada 3 jalan yang ini berhubungan tapi jauh. tapi lebih jauh. Yang satu bagus tapi lebih bagus. Nah, yang satu dekat tapi jelek tapi kayak bolong-bolong gitu. Di Oke. aspal tapi aspalnya bolong-bolong gitu loh, Pak. Jadi otomatis kan karena itu posisi sore sekitar jam 4 atau setengah 5-an lah. Otomatis pertama kan saya mikirnya waktu. Ya udah biar mempersingkat waktu lewat jalan yang cepat. Lewat jalan yang gereja itu tadi. Yang ada penggirinya. Ya, ada yang itu jalan lah lewat sana. Akhirnya sampailah saya jadi jalannya itu lurus. Kalau lewat yang penggilingan itu lurus. Terus tuh ada belokan. Jadi lurus mentok tuh ada kayak kebun-kebun. Belok gini, belok kiri lagi, lurus, belok kanan udah sampai rumah teman saya. Oh, cuman berapa belokannya? 3 belokannya. Ada beberapa belokan doang. Saya udah sampai lah rumah teman saya. Ngobrol, saya berangkat lah ke Jogja. Udahlah sampai sana jam setengah 7-an. Saya nengok dan sebagainya. Saya pulang sekitar jam 8 atau setengah 9 dari Jogja. Dan posisi Jogja tuh ada bandara baru di Jogja itu. Ada bandara baru dan ada underpass. Saya kan belum pernah ke sana, teman saya si Bambang pun belum pernah ke sana. Ngobrol lah, yuk atuh pulangnya lewat situ aja. Wah, yuk, jelas ayo. Udah lah. Saya pulang. Underpass? Kan udah underpass, selesai ke arah rumah saya teman saya. Nah, pas saya jalan. Oh, rumah teman yang tadi ada 3 jalan. Ya. Pas saya jalan, nyampe, saya naik ngomong ke teman, lewat jalan yang itu aja, yang penggilingan itu aja. Ya biar cepat lah, biar cepat. Soalnya udah malam itu pasti jam 10 lebih lah. Jam 10, jam setengah 11-an udah kelama-laman. Teman tuh langsung ngomong, "Mana serius, Di?" Mau lewat situ gitu. Itu teman sendirian deh. Teman yang emang warlock sana gitu. Oh my god. Serius mau lewat sana? Kenapa gitu? Karena tiba lewat jalan SMP. Saya bingung dong. Kenapa emang? Ya kok kan kalau nggak boleh? Cara rasionalnya kita pengen cepat karena pengen cepat karena emang waktu udah itu pun dan teman pun emang pingin cepet-cepet pulang. Oh ya udah nggak apa-apa. Pulang jalan. Pas lewat jalan SMP itu saya diceritain sama teman. Jadi pas lewat sana itu teman-teman saya itu sama kakak saya lagi naik motor. Berdua lewat jalan sana. Ya kan nggak bisa bertiga, Pak. Oh iya. Pokoknya boncengan lah. Pas lewat jalan sana malam pas lewat tikungan itu. Jadi kan ini kan sawah. Jadi pas mau masuk tikungan itu tuh di sini tuh udah kebun. Jadi ini kebun masuk sini baru belok ini. Oke. Nah, pas mau masuk kebun ini kaki teman saya sama kakak saya itu ditolel. Dicolek kayak tepukin loh. Gitu. Maksudnya naik motor dicolek mungkin ranting. Mungkin masih ada pemikiran positif. Ini masalahnya maju ke depan, nyoleknya tahu Pak, dari belakang ke depan. Oh, itu kayak ada ini maju, nyoleknya tuh gini. Nyoleknya tuh gini, set. Kaki belakang dulu ke depan. Kenapa bisa tahu? Soalnya teman saya yang dibonceng itu kaget duluan, baru kakak teman saya itu. Jadi kaget. Barulah yang depan kaget. Kenapa dicolek? Dicolek. Oh. Jadi ya kalau misalnya kena ranting tuh bisa ke depan dulu belakang. Ini dari belakang dulu ke depan. Saya mendengar itu langsung sedikit parno dong. Serius nih. Tapi saya masih berpikiran bahwa kalau kayak gitu doang mas ya udah saya bukannya orang yang rada frontal atau gimana, tapi saya emang lebih ke barbar. Takut. Barbar sedikit sih. Takut tapi penasaran. Saya masih kepikiran ya udah pulang saya mau lihat sana, tapi diceritain lagi maksudnya? Jadi teman saya setelah nyerita itu tuh cerita lagi. Jadi sebenarnya langsung ngomong gini nih, Bi, lu tau gak sih jalan yang gereja itu kan lurus, terus belok kanan itu kan kebun, di depan tuh ada kebun luas. Ya ada kebun luas. Lihat ada gedung gak sih di sana? Ada kayak bangunan gak sih? Iya sih ada bangunan tapi nggak jelas apa. Ya, ceritain lah. Jadi bangunan itu ternyata musola. Oh, musola. Tapi emang udah nggak ada aktivitas di musola itu? Nggak ada, emang udah puluhan tahun nggak dipakai Pak. Oh, udah puluhan tahun nggak dipakai. Saya pun nanya, emang kenapa nggak dipakai? Jadi gini ceritanya Bi, dia ada keluarga nih, bapak ibu anak, bangun musola. Suatu hari bapak sama anaknya tuh kecelakaan. Bapak anak kecelakaan. Nggak tahu naik motor, nggak tahu kecelakaan mobil, nggak tahu apa, pokoknya kecelakaan meninggal aja. Ibunya itu stres, hampir gila gitu lah. Dia masuk ke musola itu dan emang di musola itu tuh dia bakar diri terus gantung diri. Di dalam musola itu.
Pak, itu emang Itu kan- itu ada beritanya atau emang Saya mikirnya kan kayak mitos? mungkin mitos atau mungkin itu urban Cerita legend lah, cerita rakyatnya. itu kenyataan terjadi. Oh, emang ada? Itu tuh kejadian pas teman saya masih kecil dan emang heboh. Itu emang kejadian nyata. Emang kejadian nyata, emang terjadi di sana. Pas cerita itu saya kayak ya sip, saya bakal lewat SMP aja. Wes udah saya lewat SMP aja. Yang tadinya mau udah berpikiran penasaran Ya. begitu diceritain kan mikir 2 kali. Mungkin ketika diceritainnya suatu urban legend yang tidak Cerita. terbukti faktanya, kurang lah. saya masih berani dong karena nggak ada fakta realnya lah. Awal ya yang kayak resmi gitu. Kata kayak nggak ada apa sih, cuma cerita rakyat doang. Tapi ketika itu cerita bener ya, Nih buat temennya itu kenapa diceritain sih? Kan lu masih itu posisinya jam 10 malam loh Pak. Dan posisinya tuh, jadi ini rumah teman saya, ini jalan, Iya, terus ada pertigaan. iya. Nah, posisi musolanya tuh dia tuh pertigaan gini, ada ya beberapa puluh atau ratus meter di situ musolanya. Jadi otomatis saya ngelewat, kelewat kiri tuh ini jalannya nih, itu musolanya nih. Saya tahu gitu posisinya. Ya, Tapi teman Anda mantap sekali Pak nyeritakan emang pada teman saat saya emang kurang ajar kan. Bang. Bang, Anda lihat video ini. Anda Anda tahu maaf. bagaimana traumanya saya lewat sana ketika malam, Kalau Pak lebih baik sih untuk Bang ceritanya pada saat udah keesokan harinya. Ya, Atau saya mikirnya kan bisa gitu cerita ngechat atau besok ngechat, ketemuan atau lagi nanti pun pas udah bisa. sampai rumah ya. Iya. Ini si Bang bisa lah. Yo, cerita langsung di jalan dan saya masih lewat sana. Oh ya, mantap. Udah aja nih ceritanya. Mau dilanjutin sampai subuh bisa, Pak? Oh enggak sebenarnya. enggak cerita sampai subuh. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan Bapak ini nanti ada pengalaman lagi. Itu. Nanti kalau kita gini lagi, Semoga tidak ada pengalaman baru. Pengalaman yang sudah terjadi pasti ada. Tapi jangan ada yang baru gitu. kan new new normal. Berarti kan ada new story. Ini Bapak harus ada Ya, story. saya cukup mendengarkan cerita narasumber yang lain aja, Pak, Oke. sebagai MC. Saya sudah cukup takut ya daripada harus. Kalau saya jadi MC juga udah takut Pak. Saya lebih jadi kameramen. Woi kameramen, woi. kameramen tunduh. Kameramen ngantuk udah mantap dari tadi. Oke, sekian aja cerita dari Hasbi. Mungkin ini dari ini trilogi kan nih kita. Iya, masih 2 Berarti Bapak. Ya. Satu lagi pengalaman apalah. Pribadi lagi Pak. Ya nanti kalau ada lah ya, Pak. Umuran sekarang gitu. Kalau ada ya, Pak. Ya, sekian aja cerita dari Hasbi Nasrullah. Terima kasih yang udah nonton. Buat teman-teman juga yang punya cerita pengalaman pribadi atau ceritanya teman atau yang dialami seperti yang lain, boleh ditulis di kolom komentar atau langsung di DM IG-nya kita ada, atau langsung di email juga nggak apa-apa. Nanti kita bakalan cerita teman-teman mau langsung ke studio kita. Dan jangan lupa juga yang buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak, selalu stay di Boto Channel, nunggu episode kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kita juga lebih menghormati. Oke, sekian buat Hasbi. Ini Pak di sini Pak ini. Nah, jadi senggol-senggolan Pak. Senggol. Oke, terima kasih buat narasumber kita Hasbi Nasrullah. Terima kasih yang udah menonton. Dan ingat, jangan pernah anggap kalian sendirian. Tunggu Pak, saya mau terima kasih ya Pak. Pak itu Pak. Pinnya saya bawa ini.